Adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang langkah-langkah membuat model bisnis dengan model bisnis kanvas. Ya. Jadi sebelum kita akan belajar langkah-langkah membuat model bisnis, kita akan terlebih dahulu membahas tentang manfaat dari pemodelan bisnis. Jadi yang pertama adalah manfaat dari model bisnis, yaitu model bisnis membuat perusahaan menjadi lebih terarah mengenai bagaimana, di mana, dan kapan produk yang dihasilkan akan berfungsi dengan maksimal. Jadi model bisnis itu membuat bisnis atau perusahaan itu akan lebih terarah dalam menjalankan bisnisnya. Yang kedua adalah model bisnis dapat membantu Anda sebagai pemilik bisnis atau pengelola bisnis untuk mendeteksi kelemahan produk atau jasa dan menemukan tindakan pencegahannya. Kemudian yang ketiga adalah model bisnis akan membantu Anda saat melakukan riset awal, seperti riset pasar, riset bahan baku, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, model bisnis yang akan Anda rancang akan membantu untuk menentukan strategi produksi, strategi pemasaran, dan strategi penjualan. Jadi dari model bisnis itu kita akan tahu bagaimana kita akan memproduksi, bagaimana caranya kita akan memasarkan, dan bagaimana kita akan melakukan penjualan dari produk kita. Adapun langkah dalam membangun model bisnis dengan model bisnis kanvas, yaitu yang pertama adalah namanya customer segment. Customer segment itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama customer segment dimension, dimensi segmen konsumen. Yang kedua, customer karakteristik atau karakteristik konsumen. Dan yang ketiga, customer problem atau need, yaitu terkait dengan masalah atau kebutuhan konsumen. Baik, kita akan bahas satu persatu. Customer segment dimension atau dimensi segmen konsumen ini terkait bahwa perhatikan apakah bisnis Anda menargetkan konsumen single atau multi-sided market. Maksud dari multi-sided market, misalnya Facebook, yang memiliki model bisnis untuk melayani dua pihak, yaitu advertiser atau orang yang memasang iklan dan pengguna, ya pengguna Facebook, ya seperti kita yang memasang status, komen dan seterusnya. Jadi Facebook memiliki dua jenis konsumen, yaitu orang yang beriklan dan orang yang menggunakan untuk sosial media. Multi-sided market umumnya memiliki segmen tersendiri untuk setiap kategorinya. Nah, jadi kita tentukan di awal apakah hanya untuk konsumen saja atau lebih dari satu. Seperti Facebook itu lebih dari satu. Yang kedua adalah customer karakteristik konsumen. Setelah memetakan dimensi segmen, maka langkah selanjutnya adalah mendefinisikan karakter segmen di masing-masing dimensi tadi. Sebagai contoh, apabila kita memiliki segmen user, maka user yang karakteristiknya seperti apa? Ya, beberapa pertimbangan untuk karakteristik ini misalnya adalah usia, jenis kelamin, fashion, habit, hobi, tingkat penghasilan, tingkat pendidikan, target yang ingin dicapai, dan lain sebagainya. Jadi setelah kita menentukan bahwa konsumen kita adalah si A yang golongan A misalnya, atau pihak A, maka kita menentukan karakteristik dari konsumen yang akan kita ambil itu yang bagaimana. Kemudian customer problem atau needs, masalah kebutuhan konsumen. Jadi apa masalah yang dirasakan konsumen yang telah kita petakan? Kemudian apa pain yang sedang ingin mereka sembuhkan? Ya, apa yang akan mereka carikan solusi dengan adanya produk atau jasa yang kita tawarkan. Kemudian apa target yang sedang ingin mereka kejar. Kemudian apa needs, apa kebutuhan yang mereka perlukan untuk mencapai impian-impian mereka. Ya, itu adalah customer problem. Nah, langkah kedua adalah menentukan value proposition. Ya, ini terkait dengan solusi apa yang akan Anda tawarkan ke konsumen Anda.
Sesuaikan dengan customer segment pada langkah 1. Jadi pada langkah 1, kita melihat ada masalah yang ada pada konsumen. Nah, maka pada langkah kedua kita akan menawarkan solusi dari masalah tersebut melalui barang, jasa, atau bisnis kita. Apa yang menarik dari solusi Anda? Apa yang membuat konsumen mau memilih, membeli, dan menggunakan value Anda? Nah, ini adalah solusi dari permasalahan. Nah, contohnya seperti bisnis Gojek. Jadi permasalahannya adalah antara pelanggan dengan ojek. Kalau konvensional, misalnya saling mencari. Maka solusinya adalah dibuatkan sebuah aplikasi di mana pelanggan maupun ojek bisa saling mencari melewat aplikasi sehingga lebih mudah. Nah, jadi tinggal diklik misalnya di HP-nya, maka nanti dia akan lihat, oh ternyata ada Gojek di sebelah sana dan seterusnya. Pemesanannya lebih mudah. Ya, itu adalah solusi dari suatu masalah. Ya, ini adalah contoh bentuk dari model kanvas. Jadi di sini customer segmentnya adalah misalnya institusi pendidikan. Maka dia akan membuatkan solusi berupa serious game dengan white label institusi. Jadi nanti akan ada game yang berfungsi untuk memecahkan masalah dari murid atau siswa yang ada di sekolah. Ya, jadi game ini maksudnya adalah seperti game multimedia atau yang lain ya, media pembelajaran menggunakan multimedia dan seterusnya. Langkah ketiga, channels. Ya. Channels itu terkait dengan bagaimana cara agar value atau solusi yang kita tawarkan di langkah kedua bisa sampai ke tangan konsumen. Jadi tadi kita sudah menemukan masalah konsumen, kemudian kita sudah menemukan solusinya. Nah, bagaimana caranya agar solusi ini bisa sampai ke tangan konsumen? Itu namanya channels. Apa yang bisa dilakukan untuk menarik attention atau perhatian konsumen terhadap value atau solusi yang dibuat? Jadi, contohnya adalah membuat iklan, brosur, banner, memasang FB Ads atau iklan di Facebook, Google AdWords, dan lain-lain. Jadi, intinya adalah langkah pertama ada masalah, langkah kedua kita menemukan solusi, langkah ketiga adalah cara untuk menyampaikan solusi kita. Ya, misalnya lewat iklan atau promosi. Kemudian langkah keempat, customer relationship. Ya, bagian customer relationship ini diisi tentang bagaimana kita berinteraksi kepada konsumen setelah terjadi transaksi untuk memastikan konsumen puas dengan value yang kita tawarkan sepanjang hingga akhir life cycle-nya. Bagaimana cara Anda berinteraksi untuk menjaga loyalitas konsumen. Jadi customer relationship ini adalah hubungan dengan pelanggan. Setelah pelanggan kita dapat ya, jadi setelah kita menawarkan produk, kemudian kita sudah dapat pelanggan, kemudian pelanggan kita sudah menggunakan produk kita, bagaimana caranya agar pelanggan kita itu loyal atau tetap senang dengan produk kita dan bahkan ikut mempromosikan produk kita. Ya, sehingga terjadilah hubungan antara bisnis dengan pelanggan. Itu namanya customer relationship. Kemudian langkah kelima adalah revenue stream. Bagaimana cara bisnis menghasilkan uang dari value yang ditawarkan. Ya, revenue streams adalah pendapatan yang diterima oleh perusahaan atau organisasi yang berasal dari value proposition yang ditawarkan. Hal paling penting adalah harus terjadi koneksi yang clear antara revenue streams yang dihasilkan dari value proposition dan customer segment, mana yang membayar untuk hal tersebut. Jadi, pada saat kita menemukan ada solusi untuk pelanggan, nah solusi mana yang kira-kira mampu menghasilkan pendapatan. Nah, jadi tidak mesti semua solusi itu mampu menghasilkan pendapatan. Contohnya di Facebook. Facebook misalnya untuk menjadi anggota sosial media gratis, tetapi dia mendapatkan revenue streamnya dari iklan. Jadi pelanggannya ada dua, yaitu pengguna sosial media dan pengguna iklan, pemasang iklan. Nah, dia mendapatkan
pendapatannya dari iklan, bukan dari pengguna sosmed. Itu contohnya. Nah, ini contohnya yang tadi. Jadi kalau tadi channels, ini misalnya ada website, brosur, dan seterusnya. Nah, kemudian revenue-nya bisa dalam bentuk produk, paket buku, dan game. Nah, jadi kalau tadi ada pembuatan game sebagai solusi, maka nanti yang akan dijual adalah paket buku dan game yang terkait dengan media pembelajaran untuk pendidikan. Kemudian langkah keenam adalah key activities. Apakah aktivitas kunci atau strategi kompetitif yang dilakukan bisnis untuk menciptakan value proposition-nya? Untuk menciptakan value proposition yang lebih baik dan kompetitif, tentunya ada beragam aktivitas kunci untuk dapat menghasilkan value proposition sesuai dengan yang diharapkan. Ya, aktivitas ini adalah aktivitas pokok yang apabila hilang atau tidak ada, maka value proposition yang kompetitif tidak dapat direalisasikan. Ya, contohnya seperti tadi. Misalnya ada permasalahan dari kebutuhan konsumen, ya. Maka kita menemukan solusi, ya, value proposition untuk untuk mencapai atau mengirim solusi itu kepada konsumen, kita membutuhkan channels atau promosi. Nah, sekarang bagaimana caranya agar produk kita bisa sampai ke sana selain lewat promosi? Tentu ada aktivitas. Ya, aktivitasnya adalah aktivitas penjualan. Kalau promosi itu adalah bagian dari channels, sedangkan key activities ini adalah bisnis pokok. Bisnis pokok intinya adalah kita akan melakukan penjualan. Itu adalah aktivitas kunci. Ya, ini contohnya. Ya, jadi di sini key activity-nya adalah book writing, ya. Jadi membuat bukunya, game R&D, ya, mengembangkan gamenya, mengembangkan modul, marketing, TFT, ya. Jadi apa yang ada di dalam proses bisnis penjualan, ya, itu akan masuk mulai dari perencanaan, pembuatan, pengembangan modul, buku, game, dan seterusnya. Ya. Kemudian key resources, langkah ketujuh, apa saja sumber daya yang harus dimiliki perusahaan agar dapat kompetitif dalam menciptakan value? Key resources adalah sumber daya strategis yang dibutuhkan untuk menunjang key activities agar bisa berjalan lancar untuk menghasilkan value proposition sesuai dengan yang diharapkan. Dengan terpetakannya key resource, diharapkan sebuah bisnis dapat menjadi lebih kompetitif dibandingkan pesaingnya. Jadi key resources itu adalah sumber daya. Jadi bisa dalam bentuk sumber daya manusia, ya, tenaga, bisa dalam bentuk bahan baku, bisa dalam bentuk alat, bisa dalam bentuk sarana, bisa dalam bentuk prasarana, dan seterusnya. Kemudian langkah ke-8 adalah key partnership. Sebuah organisasi bisnis tentunya tidak bisa berjalan hanya mengandalkan dirinya sendiri. Ketimbang mengembangkan dan menjalankan semuanya sendiri, ada baiknya untuk bekerja sama dengan mereka yang telah expert di bidangnya masing-masing. Jadi kalau kita menjalankan sendiri, tadi kita akan berpromosi. Ada nggak cara untuk berpromosi dengan menggandeng partner? Ya, jadi misalnya dengan beriklan lewat sosial media, kita berpartner dengan sebuah perusahaan atau layanan sosial media. Kemudian penjualan, promosi, marketing, ya, kita bisa bekerja sama dengan orang lain untuk melakukan hal itu. Kemudian bahan baku, kita bisa bekerja sama dengan produsen bahan baku, ya, itu adalah semua partnership. Partnership dalam penyediaan bahan, partnership dalam pemasaran, dan seterusnya, ya. Kemudian langkah ke-9 adalah cost structure. Cost structure adalah daftar biaya yang dikeluarkan oleh organisasi bisnis dalam rangka menciptakan value proposition kepada konsumen. Biasanya, cost structure ini ditarik dari key activities. Beberapa pertanyaan penting untuk diajukan saat memetakan biaya adalah, apakah biaya yang dikeluarkan dalam rangka menciptakan value? Mana jenis biaya yang lebih banyak, fixed cost atau variable cost? Ya, biaya yang tetap dan biaya yang tidak tetap. Kalau biaya tetap,
itu misalnya listrik setiap bulan, ya. Kemudian biaya tetap gaji karyawan. Variabel ya misalnya jumlah bahan baku itu bisa berubah tergantung jumlah produk yang akan kita buat. Jika bisnis berskala lebih besar, apakah peningkatannya linear, eksponensial atau tetap? Nah, jadi cost structure ini terkait dengan biaya-biaya setiap aktivitas. Jadi kalau kita sudah menentukan aktivitas, key activities, maka setiap aktivitas itu tentu ada biayanya. Pembuatan produk, apa aja biayanya. Kemudian bahan baku, gaji, dan seterusnya. Ya, ini contohnya. Ya, di sini kita melihat ada key partnership, ya, game and learning expert, penerbit buku, dan seterusnya. Kemudian cost structure-nya adalah employee salary atau pembayaran gaji. Game R&D cost, biaya pembuatan game. Training workshop, biaya training atau pelatihan dari pengembangan game. Marketing cost, biaya marketing, ya. Jadi game serius ini artinya game yang digunakan untuk bukan game yang biasa di HP itu, ya. Ini game untuk pembelajaran misalnya. Itu contoh dari serious game. Ya, langkah 10 adalah analisis dan validasi model bisnis. Yang sudah diisi itu adalah hipotesis dan asumsi subjektif yang dianggap benar oleh si perencana bisnis. Jadi langkah-langkah tadi sudah kita isi semua. Itu adalah hipotesis dari kita yang membuat rencana bisnis. Pada kenyataannya, hipotesis ini perlu diuji apakah memang benar model bisnis yang direncanakan tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Bagaimana cara mengujinya? Cara paling mudah adalah langsung bertanya ke konsumen yang ditarget, berinteraksi secara langsung ke lapangan, dan merasakan langsung apa yang dirasakan konsumen. Jadi, tadi kita sudah membuat model bisnis langkah 1 sampai langkah 9. Nah, sekarang kita bisa langsung mencari atau berinteraksi dengan calon konsumen kita, kemudian kita bertanya kepada mereka, apakah yang kita buat itu sudah benar, sudah mendekati kebenaran atau tidak. Nah, itu adalah maksud dari analisis dan validasi model. Nah, cara validasi yang paling pas adalah langsung bertanya dengan konsumen di lapangan. Ya. Ini adalah contoh hasil validasi setelah tadi ada model bisnis yang sudah kita buat dengan 9 langkah. Institusi pendidikan. Oh, cocoknya untuk institusi pendidikan yang mana? Ternyata misalnya dari konsumen, kita adalah institusi pendidikan, kita bertanya kepada salah satu sekolah, oh ternyata cocoknya untuk institusi pendidikan swasta. Karena dia membutuhkan media pembelajaran atau sumber belajar yang dari luar. Kalau yang dari negeri sudah ditanggung pemerintah misalnya. Dan seterusnya. Ya. Kemudian kita juga bisa memasarkannya ke pemerintah. Ya, jadi pemerintah nanti yang akan menyalurkannya ke sekolah. Itu adalah bentuk dari validasi model. Ya, demikian untuk hari ini. Pada pertemuan berikutnya, kalian akan membuat model bisnis kalian masing-masing. Jadi silahkan mulai belajar, baca kembali, cari referensi dari internet, cari referensi dari tempat lain terkait dengan model bisnis dengan model kanvas. Kemudian coba buat model bisnis untuk rencana bisnis Anda masing-masing. Pada pertemuan berikutnya, kalian akan membuat model bisnis untuk bisnis Anda masing-masing dan akan dikumpulkan sebagai tugas. Demikian untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.